Pada kali ini kita akan membahas terkait progres terbaru pembangunan Ibu Kota Nusantara, di mana saat ini progres terbarunya masih di angka sekitar 60%-an. Adapun untuk pembangunan kantor presiden saat ini sudah di angka 53%. Nah, hingga sementara ini kalau kita lihat pengerjaannya memang terus dikebut. Semua pekerja di lapangan terus bersemangat dalam mengupayakan penyelesaian pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini agar tepat waktu ya, soalnya sudah ditargetkan agar rampung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Perlu kita ketahui bersama bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara ini ditargetkan selesai pada bulan Juli di tahun 2024 mendatang, di mana waktunya berkisar sekitar 7 hingga 8 bulan terhitung dari saat ini. Adapun baru-baru ini sekitar beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi sudah melakukan lagi ya groundbreaking di tahap ketiga, di mana informasinya nilai investasinya itu berkisar sekitar 41 triliun. Itu kalkulasi dari groundbreaking pertama, kedua, dan ketiga. Nah, Presiden Jokowi sendiri menyebut bahwa investor asing yang masuk itu juga ada ya di IKN ini, bermitra dengan investasi lokal untuk menanamkan modalnya dalam proyek-proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Jadi bukan atas nama investor asing langsung ya, tapi menyatu dengan investor lokal. Selama yang di domestik masih berbondong-bondong, saya kira, tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu pun sudah partneran sama yang asing, kata Presiden Jokowi. Jadi itu ya alasan mengapa Presiden Jokowi menyebut bahwa sudah ada investor asing yang turut membangun di Ibu Kota Nusantara. 1-2 saya tahu sudah partneran dengan asing, sebetulnya juga sama, kata Presiden Jokowi. Kendati begitu, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies Yusuf Wibisono mengatakan bahwa Ibu Kota Nusantara memiliki potensi besar, pembiayaannya akan bergantung sepenuhnya pada APBN atau bahkan menjadi proyek mangkrak. Namun kalau kita lihat di lapangan, apalagi untuk tahap pertamanya ya, pembangunannya itu memang sangat-sangat terus dikebut, tidak ada potensi mangkrak. Apalagi banyak yang mensupport ya terhadap proyek-proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Lanjut Wibisono bahwa tak hanya itu, jika IKN berhasil dibangun, ia memperkirakan nantinya bahwa akan sulit membujuk masyarakat untuk berpindah ke kota tersebut, sehingga ibu kota itu akan terancam menjadi kota hantu. Sebelumnya pada tahun 2022 diperkirakan bahwa proyek nasional membutuhkan sekitar 466 triliun dengan porsi 20% APBN. Kemudian pada Januari 2022 pada situs resmi IKN tertulis anggaran akan ditopang oleh APBN sebesar 53,5% dan sisanya menggunakan dana yang bersumber dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Ini kayaknya untuk pembangunan di tahap pertama ya, itu memang menggunakan sepenuhnya APBN. Namun ketika nanti sudah di tahap kedua, 3 dan 4 hingga 5 hingga menuju tahun 2045 ya, itu tentu ditopang dengan anggaran investor.